Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Amma ba'd, ikhwan akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi ini kita masih dikasih kenikmatan yang besar, yakni melanjutkan membuka, menggali makna yang terkandung di dalam ayat suci Al-Quran Al-Karim. Insya Allah kenikmatan luar biasa, kesempatan dan kemauan yang tinggi ini moga-moga Allah melestarikan di hati kita. Pada pagi ini insya Allah kami akan melanjutkan kajian surat Ali Imran ayat ke-26 hingga ke-27. Di dalam kedua ayat tersebut Allah memberikan satu informasi, kejelasan yang akurat bahwa pemilik kekuasaan mutlak, pemilik kerajaan tertinggi, ya juga dia memberikan kepada siapa yang dikehendaki dan mencabutnya kepada siapa yang dikehendaki. Allah memuliakan seseorang juga menghinakan seseorang atas kehendaknya pula. Juga kebaikan, segala apapun kebaikan berada di tangannya. Sedangkan dalam ayat ke-27 menjelaskan kekuasaannya dia memasukkan malam ke dalam siang. Begitu juga kebalikannya, memasukkan siang ke dalam malam. Di sisi lain juga Allah menjelaskan menghidupkan dari yang mati, juga mematikan dari yang hidup. Untuk lebih jelasnya mari kita buka mushafnya. Mudah-mudahan antum memiliki terjemahan, insya Allah antum sudah langsung memahami, kecuali ada beberapa kata yang perlu penjelasan hal itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tu'lijul laila fin nahar wa tu'lijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu may yasha bighairi hisab. Adapun terjemahannya, kul, katakanlah oleh kamu Muhammad, Allahumma malikul mulki, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, tu'til mulka, engkau berikan kekuasaan, mantasya, kepada orang yang engkau kehendaki, wa ta'anzil mulka, dan engkau cabut kerajaan atau kekuasaan itu, mimman tasya, dari siapa yang engkau kehendaki, wa tu'izzu man tasya, engkau memuliakan siapapun yang engkau kehendaki, wa tudhillu man tasya, dan engkau hinakan seorang atas kehendakmu pula. Yadikal khair, dan ada di tanganmu lah segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, sungguh engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Tu'lijul laila, engkau masukkan malam bin hari ke dalam siang.
Wa tulijun nahar, dan engkau masukkan siang fil lail ke dalam malam. Wa tukhrijul hayya, dan engkau keluarkan pula yang hidup, minal mayyiti, dari yang mati. Wa tukhrijul mayyita minal hayy, dan engkau keluarkan dari yang mati, yang mati dari yang hidup. Wa tarzuqu may yasha man tasya, dan engkau berikan rezeki kepada seorang yang engkau kehendaki, bi ghairi hisab, tanpa perhitungan. Ikhwan akhwat rahimakumullah, tentu antum langsung memahami tentang makna. Kecuali sebagian kecil mungkin yang belum mengenal apa sih Allah mengeluarkan yang mati dari yang hidup, atau yang hidup dari yang mati. Kita gambarkan secara sederhana, Allah mengeluarkan biji-bijian dari tumbuhan semacam kurma. Kurma hidup, tumbuh, berkembang dengan bunga yang mayangnya luar biasa banyaknya kalau di sana di Timur Tengah. Nah, Allah menjadikan yang tumbuh itu mengeluarkan yang mati, yakni ada biji kurma. Allah juga menghidupkan dari yang mati, yakni biji kurma. Suatu saat kalau ditanam akan tumbuh pula. Ini Allah cara mengeluarkan yang mati dari yang hidup, atau yang hidup dari yang mati. Kebiasaan sehari-hari kita juga tahu persis. Ibu-ibu rumah tangga pasti kenal betul. Suka membeli di pasar atau di swalayan, yakni telur. Telur mati, tapi dikeluarkan dari yang hidup, yakni induknya. Begitu juga, begitu telur itu dialami oleh induknya, Allah mengeluarkan dari yang mati itu menjadi hidup. Ini gambaran betapa besarnya kekuasaan Allah. Tak seorang pun mampu menandingi hal tersebut. Karena hak Allah lah kekuasaan. Karena Allah berkuasa atas segala sesuatu. Itu yang dijelaskan dalam ayat ini. Pelajarannya tentu kita harus mengenal betul. Jangan sekali-kali kita merasa kebaikan yang kita lakukan, siapapun yang melakukan hal itu, entah orang yang memiliki power, kekuasaan, juga orang-orang yang mentakdirkan Allah memiliki amanah, kepercayaan dari masyarakat, dijadikan sebagai tokoh. Hati-hati. Di dalam ada sebagai ujian. Semua kekuasaan itu atas kehendak Allah. Jika saja kita memiliki hati yang bening, bahwa kita diangkat oleh mereka, dengan masyarakat katakanlah, itu merupakan amanah dari Allah. Jika saja lurus menjalankan amanah itu sendiri, Allah akan memberikan satu jalan terbaik, yakni pertolongan. Bagaimana memutarkan roda kepemerintahan dengan adil, bijak, sejahtera. Tentu keadilan kebijakan ini meliputi berbagai, mulai dari hukum, ekonomi, pendidikan, dan segala macam untuk kehidupan di dunia. Terlebih lagi ada amanat yang disematkan kepada orang-orang yang dikasih kekuasaan Allah, yakni menegakkan agamanya, mentauhidkannya, serta menjelaskannya segala sesuatu yang ada yang dinikmati oleh siapapun yang ada di bawahnya. Itu semua juga merupakan nikmat dari Allah, rahmat dari Allah yang harus diberdayakan kepada jalan yang lurus. Jangan sekali-kali belok dari nikmat yang telah dianugerahkan. Di sisi lain juga Allah memberikan rezeki kepada siapapun yang dikehendaki. Ada orang yang dikehendaki Allah hartanya melimpah, diberdayakan dengan tepat kepada jalan yang Allah ridhoi, yakni fisabilillah. Beruntunglah orang-orang semacam itu.
bukan saja akan mendapatkan kelipatan kebaikan atau balasan yang indah dari Allah. Sebagaimana ayat yang terdahulu kita pernah. Allah akan mengganti, ya, bagi orang yang berbuat kebaikan itu 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat, dan tak terbatas. Bagi siapa? Bagi orang yang beriman, yang beramal saleh. Maka dari itu, amanat yang dianugerahkan kepada kita dari Allah, satu, bukan hanya kekuasaan kalau ditakdirkan kita memiliki posisi dipercaya oleh masyarakat, oleh rakyat. Jelas, ini amanat besar karena suatu saat akan diminta pertanggungjawaban. Semua yang meluncur dari ucapan sebagai penguasa, pemimpin siapapun harus betul-betul lurus. Kalau tidak, sanksi berat akan terjadi atau menunggu. Itulah kemudian hari. Dan tentu saja masyarakat yang mendoakan pemimpinnya adalah masyarakat yang betul-betul memiliki hati nurani. Begitu juga kebalikannya. Penguasa yang mendoakan masyarakatnya, mengarahkannya kepada arah yang tepat, mengikuti syariat. Tentu ini ada timbal balik, saling mendoakan. Disinilah akan terjadi anugerah Allah, yakni dengan rahmatnya, dimasukkan negeri itu ke dalam baldatun thayyibah. Ini. Maka dari itu antara pemimpin dan masyarakat harus ada komunikasi yang saling mengingatkan, saling membesarkan hati, dan tentu saling memberikan nasihat yang bisa menyentuh kedua belah pihak, baik pemimpin itu sendiri atau para staf. Bahkan tentu orang-orang yang memiliki giroh, semangat untuk saling mengingatkan, inilah keberuntungan yang besar. Di sisi lain juga Allah mengingatkan tadi, seorang pemimpin itu amanah. Kita kenal hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang kepemimpinan. Pemimpin yang adil, yang bijak akan mendapatkan naungan kelak, di mana tidak ada lagi naungan selain naungan Allah, yakni kelak di hari kiamat, di saat orang-orang yang lain menderita sengsara karena perilaku di dunia menjadikan bukti azab yang dirasakan. Tetapi keadilan yang pernah ditegakkan oleh seorang pemimpin, inilah naungan Allah yang dirasakan kenikmatan di saat orang lain menderita. Itu kullukum ra'in wa kullu mas'ulun 'an ra'iyati. Setiap pemimpin akan ditanya tentang kepemimpinannya. Entah pemimpin tertinggi, menengah, rendah, termasuk kita sebagai suami akan diminta tanggung jawab tentang anak dan istri. Bukan saja untuk ma'isyahnya, kehidupannya sehari-hari, tapi kehidupan akhirat itu pun lebih dominan akan ditanya. Karena amanah dari Allah adalah untuk anak istri adalah menjaga mereka dari api neraka. Ayat yang menjelaskan tentang itu, insya Allah antum tahu, ya. Maka jelas di dalam surat At-Tahrim, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu, keluargamu dari api neraka. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an menjelaskan makna atau tafsir ayat tersebut, yakni ajarilah anak istrimu Al-Quran. Begitu juga Rasulullah SAW ketika mentafsirkan ayat dalam surat Al-Imran, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dan hendaklah ada di antara kalian ini segolongan orang menyeru kepada al-khair, ya, menyeru kepada yang baru, juga mencegah yang munkar. Wa ulaika humul muflihun. Mereka orang yang beriman. Al-khair apa kata Rasulullah? Wattabi. Ya, apa di sini?
mengikuti kitab Allah dan sunnahnya. Ini, jadi al-khair di sini mengikuti ayat-ayat suci yang sudah jadi mushaf kali ini dan mengikuti sunnahnya, yakni menghidupkan. Nah, ini al-khair. Tentu innalladzina amanu wa amilus shalihat, orang yang beriman beramil shalihat tak lepas dari hal ini. Seorang suami mendidik dirinya dengan Al-Quran dan Sunnah. Mendidik anak istrinya tak lepas dengan yang sama. Jika kita memiliki ilmu, itu anugerah dari Allah yang betul-betul harus kita lestarikan. Dan kita pun harus bersyukur. Karena di dalam ayat 2 ini, di dalam terkandung pelajaran-pelajaran yang sangat penting yang harus kita terapkan dalam kehidupan. Ya, yang tadi kekuasaan Allah mutlak. Haknya memberi kekuasaan kepada siapapun yang dikehendaki, mencabutnya dari kekuasaan itu. Ya, memberi rezeki kepada siapapun yang dikehendaki, memuliakan seseorang atas kehendaknya, menghinakannya pun atas kehendaknya pun. Bahkan Allah memberi rezeki kepada yang dikehendaki tanpa batas. Inilah yang harus kita renungkan. Pelajaran pertama tadi, hak berbagai kebaikan ada pada Allah. Tidak sekali-kali orang bisa mencegah ya, dari hal-hal jika Allah sudah menghinakan seseorang atau satu kaum. Di dalam surat yang lain dijelaskan, di dalam surat Yunus juga, surat Al-An'am menjelaskan halnya senada. Wa iyam saskallahu bidzurrin fala kasifalahu illa huwa. Wa yuridka bi khairin fala radda qad yusibu ma yasha. Jika Allah berkehendak memberi madarat kepada satu kaum, tak seorang pun bisa menghilangkannya kecuali Dia. Begitu juga jika Allah berkehendak memberikan rahmat karunia, yang tak seorang pun bisa mencegah. Kemana arah ayat ini? Tentu harus kita sadar bahwa rezeki yang diberikan Allah kepada siapapun atas kehendaknya. Kita kenal sejak atau sebelum lahir sudah dicatat oleh Allah. Rezeki, umur, bahagia dan celaka. Bahkan perjalanan hidupnya Allah Maha tahu. Ini jangan sekali-kali kita belajar berusaha dari hawa nafsu. Tak sedikit mungkin di dunia maya sekarang melihat ya predikatnya Gus atau Ustadz mengajarkan wirid-wirid tertentu bisa menambah rekening tanpa ya, dasar yang kuat. Hujahnya bisa terbelalak melihat rekening kita banyak uang masuk, tak tahu asalnya. Apa mungkin itu bisa digali dengan wirid? Tentu tidak. Ini tidak demikian. Allah tidak akan bisa dirubah. Seorang pun tak bisa merubah kehendak. Dan tentu banyak wirid yang menjelaskan bagaimana mendapatkan rezeki seketika dengan ritual-ritual yang halal katanya. Mendapatkan rezeki dan cara itu tentu akan ditanya dari mana dan kemana dibelanjakan. Rezeki yang halal adalah Rasulullah paling tahu menjelaskan rezeki yang betul-betul bisa dinikmati halal dari hasil keringat yang menetes, hasil usaha upaya dirinya dengan penuh semangat. Tentu di sisi lain ada rezeki juga yang datang tak terduga. Tentu ini dicanangkan bagi orang-orang yang beriman bertakwa. Rezeki semua tahu, para ulama sudah mengenalkan rezeki ada terbagi beberapa kelompok. Ada rezeki yang sudah dijamin oleh Allah untuk semua makhluknya. Semua paham tentang itu, dijamin. Maka hal itu sudah ditiupkan ketika ruh kita masuk. Dicatat oleh para malaikat rezeki kita sebelum lahir. Rezeki yang mana? Tentu rezeki yang sudah disediakan di dunia ini, baik di daratan, di lautan. Ada rezeki buat semua makhluk. Bahkan wa ma min dabbatin illa rizquh. Semua binatang melata Allah yang menjamin. Itu
Jaminan yang itu tentu ada yang harus dijemput, yakni beraktivitas kita. Tentu tergantung basic pendidikan kita yang akan menggiring langkah kita mendapatkan pekerjaan. Tapi yang mulia adalah memberdayakan potensi yang ada pada dirinya. Tidak menunggu, tidak mau seperti kebanyakan ingin selaras dengan basic pendidikan. Aku ini S3, aku ini S2, atau aku ini S, nggak mau kerja. Ya, yang tidak selevel dengan pendidikan. Ini sayang, ini tidak mensyukuri nikmat. Tapi kalau ditakdirkan Allah selaras, itulah anugerah. Ya, karena Allah memberi kepada yang dikehendakinya. Tapi jangan sampai kita ilmu didapat dari Allah, dari perguruan tinggi, akademik, yang betul-betul berat orang tua mengarahkan ke sana. Tentu bukan hanya materi, doa, air mata untuk memajukan anaknya agar jadi sarjana. Tapi pada saat telah terjadi anugerah itu disematkan di dada anaknya, apa yang terjadi? Dia tidak sadar bahwa anugerah itu harus segera diberdaya. Bagaimanapun ilmu yang paling akan membimbing setiap manusia kepada hal-hal yang akan melangkah menjurus kepada kebaikan. Ilmu. Maka Allah menjelaskan dalam berbagai ayatnya, di antaranya yarfa'ullahu alladzina amanu walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman derajatnya. Juga orang-orang yang memiliki ilmu. Nah, jadi orang yang memiliki ilmu, entah ilmu apa saja, yang memiliki ilmu lebih di atas yang lain, harus betul-betul bersyukur kepada Allah. Apalagi ilmu yang didapat dari Al-Quran dan Sunnah. Beruntung sekali. Karena dengan ilmunya itu dia akan menggiring dirinya, menggiring langkah keluarga atau anak istrinya ke arah yang tepat. Yaitu untuk melangkah ke arah ke jalan yang tepat, yakni ridho dan ampunan. Maka dari itu tentu kita jangan sampai dikasih ilmu sama Allah, ya, tapi tidak diberdayakan kepada hal-hal yang mengarah kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Di dalam surat An-Naml ayat 15, Allah sudah menjelaskan bagaimana Nabi Daud alaihissalam, seorang nabi yang dikasih anugerah ilmu, kekuasaan. Nabi Sulaiman juga kekuasaannya, kerajaannya tak ada yang menandingi. Bahkan dia bisa komunikasi dengan berbagai makhluk, termasuk yang kecil, burung, pasukan jin, semua manusia tunduk kepada. Apa yang diucapkan ketika Allah menjelaskan surat An-Naml ayat 15 ini? Walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma. Dan sungguh aku telah anugerahkan. Nikmat di sini kepada Nabi Daud dan Sulaiman adalah ilmu. Waqala, mereka berdua mengatakan setelah dikasih ilmu itu, alhamdulillahilladzi faddalna ala katsiri minal ibadihi mu'minin. Segala puji bagi Allah, zat yang telah memberikan karunia kepada kami, yang kebanyakan, ya, dari kebanyakan orang atau hamba-hamba yang ini bersyukur luar biasa. Merasa ilmu itu sangat bermanfaat. Karena ilmu itulah, dengan ilmu yang didapat, semua tunduk. Nabi Sulaiman semua tahu. Pasukan jin yang dianggap kita menakutkan, mengerikan, bisa ini dan itu, tunduk. Tapi Nabi Sulaiman atau Nabi Daud sebagai ayahnya mengucapkan, alhamdulillah alladzi fadal ala katsirin min ibadihi. Alhamdulillah, pujian yang tertinggi, mengagungkannya.
Karena dia sadar betul tidak memiliki apa-apa kalau tidak dianugerahkan kepada. Kerjaan yang tinggi tidak ada yang menandingi seorang pun. Bukti bahwa Allah telah menganugerahkan rahmatnya sangat luar biasa. Maka bersyukurlah kita sebagai orang yang biasa. Dikasih ilmu walaupun sedikit, ucapkanlah alhamdulillah ya Allah, jadikanlah ilmu yang aku dapatkan ini menggiring ucapanku dan langkahku ke arah yang engkau ridhoi. Juga jadikanlah ilmu ini sebagai penebar kasih sayang di antara saudaraku yang dekat maupun yang jauh. Ilmu ini juga yang menjadikan sebagai hujah kelak di kemudian hari bahwa aku menerapkan ilmu dari engkau ini selaras dengan apa yang engkau kehendaki. Tentu sanjungan pujian yang besar, yang agung ini harus diterapkan manakala kita mendapatkan ilmu. Mendapatkan yang lain pun tentu harus sadar rizki yang diberikan Allah kepada kita atas kehendaknya. Besar menurut perhitungan manusia, kecil juga menurut perhitungan manusia. Tapi kelimpahan harta ada makna tersendiri bagi Allah untuk orang tersebut. Apakah rizki yang dianugerahkannya itu menjaga, memelihara ucapan dan langkahnya, memberdayakan kepada yang tepat atau tidak? Juga sebaliknya, bagi orang yang dianugerahi Allah, dibagi Allah menurut perhitungan manusia sedikit atau tidak beruntung, ini pun akan menjadi ujian dari apakah dia sabar menerima, rela atau ridho. Ini tentu ilmu yang akan menggiring ke sana. Maka dari itu tentu kita harus sadar betul bahwa apapun yang kita nikmati itu bukan hasil jerah payah kita sendiri. Kita mengakui ini kan aku yang berusaha. Betul, raga kita, doa kita. Tapi yang mewujudkannya siapa? Maka dalam doa ketika habis makan kita ada doa yang purna mengarah ke sana. Alhamdulillahilladzi at'amani. Segala puji bagi Allah telah menganugerahkan nikmat kepadaku. Bukan dari hasil jerih payah. Itu udah pengakuan yang utuh. Itu datang dari Allah. Jadi pengakuan diri ini, rizki, nikmat yang kita nikmati kemarin, hari ini, dan yang akan datang, itu datang dari Allah. Dan Allah yang memberikan rahmat, bukan si jerih payah. Walaupun ada andil kita di dalamnya, karena ini wajib menjemput. Rizki yang dijemput itu. Sementara rizki yang Allah anugerahkan dari kebiasaan kita membaktikan diri sepenuhnya, mengimani sepenuhnya sebagaimana tercatat di dalam rukun iman. Jelas di dalam surat Al-A'raf ayat 96. Sudah dijelaskan di situ. Jika penduduk bumi ini beriman dan bertakwa, walau kana ahlal qura amanu wattaqu lapatahan alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Jika penduduk bumi ini beriman dan bertakwa, aku bukakan keberkahan pintu dari langit dan bumi. Ain kadzabu bi ayati, dan jika kalian mendustakan ayat kami, ba'khudnahum bima kanu yaksibun, maka akan kami siksa disebabkan apa yang kalian usahakan. Ini. Jadi ada rezeki yang tak diduga datang berkat beriman dan bertakwa. Bukanlah kita juga mengenal ayat yang sering disampaikan, kita pun menghafal wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan jalan kesulitan itu jadi mudah. Jadikan jalan ya, untuk solusi dan dikasih rezeki. Yang tadi ada itu rezeki yang betul bagi orang beriman. Tapi ada rezeki juga atas dasar bersyukur, seperti yang disampaikan Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman. Ini syukur. Kita juga mengenal ayat lain, la in syakartum la azidannakum.
Jika kalian bersyukur, aku tambah rezeki. Jadi rezeki inilah yang Allah anugerahkan bagi siapapun yang dikehendaki. Maka ada doa yang harus kita dawamkan, baik itu ketika sholat atau di saat-saat lain. Dicontohkan oleh Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Ilmu dianugerahkan Allah kepadanya, kerajaan, kekuasaan, semua ketundukan, manusia, jin, burung, binatang kecil pun. Ketika Nabi Sulaiman berjalan dengan pasukannya di suatu daerah atau tempat, ya, perjalanan mereka terdeteksi atau terdengar semua bahwa pasukan Sulaiman akan melewati. Maka Raja Semut bilang kepada teman-teman atau bahwa hati-hati, Sulaiman datang. Kita sebut jangan sampai dia melukai kita. Nabi Sulaiman mendengar semut, dia tersenyum. Ya mungkin bahasa kita tertawa, terkejut. Tapi apa yang diucapkannya setelah hal itu? Nabi Sulaiman alaihissalam mengatakan, Rabbi a'udni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa 'ala walidayya wa an 'amila salihan tardahu wa dakhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah aku ilham untuk selalu atau tetap mensyukuri nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal yang saleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku ke dalam rahmat, dengan rahmat ke dalam hamba-hambamu, ya, yakni golongan orang-orang yang saleh. Ini doa yang luar biasa, memohon kepada Allah ilham agar detak hati selalu bersyukur. Bahkan di nadi kita harus ada bahwa kita wajib bersyukur atas nikmat. Satu itu. Sampai Nabi SAW memohon kepada Allah ketetapan tentang rasa syukur itu. Kedua juga rasa syukur tentu dianugerahkan kepada dirinya dan kepada orang tuanya. Maka kita pun dalam berdoa jangan lupa memohon untuk diri, kedua orang tua, jangan dilewatkan. Ini contoh. Kedua, Nabi Sulaiman alaihissalam juga memohon kepada Allah, mohon dimasukkan, ya, ke dalam golongan hamba-hambanya yang saleh. Itu. Maaf, yang kedua tadi mohon Nabi Sulaiman ini melakukan amalan-amalan yang diridhoinya. Yang kedua, amalan yang diridhoinya tentu selaras dengan syariat saat itu. Kita sekarang memiliki syariat, melengkapi syariat-syariat sebelumnya. Tentu kita juga harus memohon tentang amalan yang dilakukan dalam syariat ini, yang menggiring langkah kita kepada golongan orang-orang yang saleh. Jadi dalam syariat yang diridhoi, apa? Yakni ittiba, mengikuti Rasulullah SAW. Taat kepada Allah dan Rasulnya, jelas. Tapi bagaimana kalau amalan ada yang menurut kita baik dan bagus tapi tidak diridhoi? Ini yang belum kita masuk ke wilayah itu. Amalan-amalan kita kalau tidak selaras dengan Quran Sunnah berarti tidak akan diridhoi. Sebaik apapun, entah kebaikan menurut umum, apalagi kebaikan menurut guru, siapapun gurunya, kalau menjas bahwa itu amalan baik, tapi tidak ada dasar hukum yang kuat, tidak atau keluar dari Quran dan Sunnah, tidak akan diridhoi. Ya, kenapa? Sudah jelas. Mana amila amalan laisa alaihi amru bahwa rad. Itu sudah sahih hadisnya. Semua Bukhari Muslim meriwayatkan juga hadis yang lain jelas. Barang siapa melakukan satu amalan tidak ada perintahnya dari kata Rasul, amalan itu akan tertolak. Jadi jelas tidak akan diridhoi. Ya, ini kalau bahasa yang biasa kenal, yang populer adalah melakukan bid'ah. Bahkan di hadis lain, seseorang yang melindungi pelaku bid'ah, Allah dahsyat memberikan siksa baginya. Itu seperti itu. A'udzubillah min dzalik. Maka Nabi Sulaiman memohon kepada Allah tadi, ya,
disebut ilham untuk selalu datang nadi ini bersyukur kepadanya. Juga memohon kepada Allah tentang amalan apapun yang dilakukan yang diridhoinya bisa dilakukan. Yang ketiga, tadi memohon kepada Allah dirinya dimasukkan dan orang tuanya ke golongan orang-orang yang saleh. Ini harapan kita yang harus kita capai, tentu dengan berbagai upaya yang selaras dengan syariat itu sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan, menyampaikan kepada salah seorang atau beberapa sahabat. Ini khitabnya kepada para sahabat, tapi ini untuk kita juga sebagai umat. Baik terdahulu, sekarang yang akan datang. Doa yang disampaikan, Allahumma ja'alni a'dimu syakarak fa'akthiru dikorak wahfadu wasiyatak. Ya Allah, jadikanlah aku ini paling besar, paling banyak bersyukur padamu. Wa aksiru dikrodang, paling banyak orang yang mengingatmu. Wahfadu wasiyatak, dan jadikan aku orang yang mampu memelihara wasiat. Apa wasiat Allah? Al-Quran. Wasiat Rasul apa? Sunnahnya hidupkan. Ini betapa indahnya anugerah dari Allah ilmu ini. Kita jadi mengenal betul bahwa hidup ini tidak lepas, jangan lepas dari hal yang tadi. Memohon kepada Allah atas segala nikmat yang kita nikmati. Terutama bukan hanya nikmat yang telah kita konsumsi, tapi nikmat ilmu yang akan menggiring capai langkah kita, semua keluarga kita, apapun, ke arah yang tepat mencapai ridho dan ampun. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, jika seseorang memiliki harta yang banyak melimpah di mana-mana, katakan seperti itu, tabungan, ya, peternakan, perikanan, katakanlah, perkebunan, sekian ratus hektar dan segalanya. Apa kata Ali bin Abi? Kamu bakal jadi jos. Selamat. Tapi jika kamu memiliki ilmu, kamu akan jadi raja. Ini ungkapan yang indah. Kita bisa tahu dan sadar, jika kita ditakdirkan kelimpahan harta banyak di mana-mana, pasti capek memikirkan untuk gaji, perkembangan usaha itu, takut kehilangan, takut diserobot, takut diambil, takut banyak takut. Apa untungnya? Tidak bisa dimati dengan tenang. Pasti akan mengalami suatu saat stres, apalagi terdengar, ya, katakanlah perkebunannya ada yang merusak, tidak sebagaimana diharapkan, gagal, ya, itu stres pasti. Berapa banyak harus dikeluarkan untuk menebus rasa kecewa. Ini tentu saja di rumah dia tidak akan diam, tidak bisa menikmati dengan keluarga seutuhnya. Setiap hari komunikasi, duduk bersama di meja makan, saling bertawa ria. Ini masing-masing pasti, karena banyak di luar kota dengan stafnya, dengan sekretarisnya, maka timbullah hal-hal yang tidak diharapkan, menjurus setan masuk di dalamnya, hingga terjadilah, jika selamanya dengan sekretaris seorang direktur, memang tidak semua, tapi seperti itulah setan masuk, maka tak sedikit terdengar kita, ya, seorang istri menjerit karena suaminya bermain dengan sekretaris. Ini jalan yang betul-betul menggiring mereka dari kelimpahan harta itu, membinasakan. Tentu beda lagi dengan orang yang amanahnya itu diberikan Allah, diberdayakan, kuat, teguh, dipegang, selaras dengan apa yang diatur oleh Allah. Bahwa ada jarak tertentu jika kita memiliki sesuatu, apa yang disebut tadi, jarak antara diri dan seseorang lawan jenis, ada batasan. Tentu ini akan dijadikan satu perisai benteng untuk tetap amanah itu utuh di tangan. Nah itu ikhwan, Allah SWT sudah menjelaskan pelajaran yang banyak dari ayat demi ayat ini, bahwa hak prerogatif segalanya ada pada Allah.
hak memberi rizki, hak memberi ilmu, juga memberikan jalan terbaik bagi orang yang dikehendaki, menghinakan, memuliakan atas kehendaknya. Cuma kita harus sadar, kenapa kita dihinakan, kenapa kita dimuliakan. Orang yang berpikir bening, bijak, Allah memuliakan kita bukan banyaknya kelimpahan atau harta yang di mana-mana, tapi di hadis yang jelaskan, mayuridillah khairan yufaqihu fiddin. Jika Allah berkehendak memberikan kebaikan kepada seseorang, Allah akan memberi pemahaman tentang agama, yakni syariat. Ini kebaikan yang luar biasa, nikmat dari Allah, karunia yang besar yang diberikan kepada orang-orang yang memiliki ilmu, karunia dari Al-Quran dan Sunnah. Allah sudah menggiring. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, digiring oleh Allah untuk mendapatkan predikat kebaikan. Kebaikan di dunia bisa relatif, tapi kebaikan bagi Allah di akhirat kelak tak bisa diungkapkan dengan kata-kata, tak bisa digambarkan dan imajinasi. Karunia Allah, kebaikan di dalamnya, nikmat karunia ya, yang tak terhingga, rahmat yang 99, satu rahmat yang sekarang berterbaran di bumi, sudah kita rasakan nikmat. Binatang merasakan, tumbuh-tumbuhan, batu satu nikmat ya. Bahkan seorang induk harimau yang galak pun ada kasih sayang untuk anak. Tapi kelak di kemudian hari, rahmat dari Allah yang 99 itu jelas akan dianugerahkan bagi orang-orang yang tunduk patuh kepadanya, menjalankan segalanya kehidupan di dunia ini di atas syariat, tidak berani membuat sesuatu yang belok darinya. Itu, maka dari itu tentu ya, di dalam ayat ini juga sebagai asbabun nuzulnya adalah menjawab ocehan-ocehan orang kafir bahwa dia bisa mengalahkan orang mukmin. Tapi Allah menjawabnya dengan dua ayat ini, bahwa ketika Persia dan Romawi sudah Rasul informasikan jauh hari bakal ada atau di dalam genggaman kaum orang-orang yang beriman. Ini bukti. Maka dari itu tentu kita harus mensyukuri nikmat itu, bahwa Allah memberikan ilmu kepada kita sampai hari ini, walaupun sedikit-sedikit, ini membentuk jalan untuk melancarkan langkah kita mendapatkan predikat orang-orang yang diangkat derajat oleh Allah. Kedua tadi, mendapatkan kebaikan yang purna, kebaikan yang hakiki, yang tak terbantahkan, ada apapun di dalamnya, sebagai nikmat karunia yang besar darinya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang digiring Allah untuk mendapatkan kebaikan itu, dan moga-moga Allah memberikan kemudahan, keluasan hati untuk mengikuti apapun yang telah dijelaskan di sini. Orang yang memiliki kekuasaan tertinggi, ya, ilmu yang dasar, tidak ada yang menang. Allah akan ilham untuk selalu bersyukur kepada. Itulah ikhwan akhwat rahimakumullah, pertemuan atau kajian kali ini mudah-mudahan jadi pelajaran bagi kita, bahwa apapun nikmat yang dianugerahkan kepada kita, besar atau kecil, wajib disyukuri. Kita harus ridho menerima apa yang dibagi, dan kita juga mohon selalu kepadanya tentang kemudahan untuk melakukan amal-amal yang diridhoinya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.